Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bakal bahas tentang aljabar dan himpunan. Nah, untuk beberapa pertemuan sebenarnya yang pas offline itu udah diajarin. Nah, yang materi kemarin itu kita juga udah upload di Classroom. Nanti andai kata teman-teman belum belajar, nanti dipelajari lagi aja. Misalnya yang kemarin nggak bisa join ya. Oke, yang untuk pertama eh kita share dulu. Oke, udah. Nah, di materi ini sebenarnya aljabar dan himpunan ya. Aljabar dan himpunan. Nah, aljabar ini apa sih konsepnya, himpunan apa sih konsepnya gitu kan. Nah, di aljabar itu teman-teman penting buat ngingat ini sama yang kayak kemarin juga ya, ke Bataku. Terus penting juga untuk aturan pindah ruas, kurang tambah atau kali bagi. Nah, yang ketiga itu penting juga buat teman-teman pelajari tentang hmm, di sini masuk ya materi eksponen yang kemarin kita pelajari dan lain sebagainya. Nah, di himpunan itu teman-teman perlu paham tuh himpunan gabungan, terus irisan prinsipnya gimana, terus komplemen maksudnya bagaimana. Nah, ini teman-teman harus matang dulu nih sebelum kita nanti masuk ke soalnya gitu. Nah, yang ini kemarin udah kita belajar. Jadi dirasa itu sudah cukup. Nah, yang ini gini, untuk gabungan. Jadi anggaplah eh, konteks kita itu gini, himpunan himpunan itu apa? Mulai dari sana dulu aja gitu. Jadi himpunan ini suatu kasus atau suatu ketika gimana ya nyebutnya? Itu kondisi ya, kumpulan atau himpunan-himpunan. Contoh di SMA X ada 50 siswa kelas 12 sedikit kali ya. Tapi rata-rata gitulah. Di kelas 12 itu ada 50 siswa. Oke. Nah, dari 50 siswa ini ternyata ada eh, siswa yang tinggal di daerah A, enggak deh. Ada siswa yang umurnya 17, ada siswa yang umurnya 18. Enggak deh. Simpel gini aja. Ada 30 cowok, ada 20. Oh, gini, Deng. Jadi dari 50 siswa ini ada 20 orang yang hobi bola, kemudian ada 10 orang yang hobi basket, 30, Deng. Dan ternyata 10 di antaranya itu mereka suka bola plus basket. Kira-kira gini nih gambarannya. Nah, ini anggaplah 20 ya. Nah, ini berarti semesta kita ada namanya semesta. Semesta ini himpunan apa nih? Kita mau nyebutnya himpunan kelas 12, himpunan hobi kelas 12. Jadi semestanya itu ada 50 siswa. Kemudian di sini ada bola, kemudian di sini ada basket. Kenapa kita harus ada ininya? Ini namanya irisan. Irisan itu apa? Irisan itu simbolnya kurang lebih kayak gini, irisan, dan artinya itu yang kena di keduanya. Jadi misalnya kalau bola sama basket berarti yang hobi keduanya gitu. Oh, keduanya. Gimana sih bahasa Indonesia? Nah, bola sama basket ini berapa sih jumlah anak yang hobi keduanya? Itu ada 10 anak. Berarti ini 10 anak. Oke kan? Nah, kemudian bola ini tadi kita nyebut ada 20 anak suka bola. Berarti yang lingkaran ini itu dia ada 20. Karena di sini udah kepake 10, berarti di sini tinggal 10. Oke, dapat ya.
Nah, kemudian terakhir kita nyebutnya ini basket. Basket ini berapa sih tadi? Basket juga ada 20. Penting untuk teman-teman ingat, di tengah ini udah kepakai 10, berarti di sini tinggal 10. Oke. Jadi ada 10 siswa yang suka bola saja, 10 siswa yang suka basket aja, dan ada 10 yang suka keduanya. Berarti komplemen kita di luar ini. Nah, komplemen kita itu ada 10, 10, 10, itu 30 dikurang 50. Berarti komplemen kita ada 20. Berarti ada 20 anak yang tidak suka basket ataupun bola. Ini kita nyebutnya komplemen. Oke, udah kebahas ya. Berarti yang gabungan ini apa sih Bang? Berarti teman-teman gabung. Oh, yang suka bola aja, kemudian yang suka basket aja, dan ditambah sama si irisan. Makanya gabungan itu biasanya kita nyebutnya gini rumusnya. Jadi A gabung B, ini irisan ya. A gabung B itu A saja tambah B saja eh, dikurang, sorry, A saja tambah B saja dan ditambah A irisan B. Enggak, Reng. Salah, Reng. Dikurang ya. Jadi A gabung B-nya ini A A-nya tadi itu ada 20, basketnya itu ada 20. Sorry, salah rumus kayaknya. Intinya kalau A gabung B itu teman-teman tinggal jumlahin aja. 10 tambah 10 tambah 10, 30. Bukan langsung teman-teman jumlahin bola sama basket, enggak. Jadi gini, gabungan itu berapa sih eh gabungan anak yang suka bola sama basket gitu. Kalau dari kasus ini kan teman-teman tinggal jumlahin aja. Oh, berarti yang suka bola 20, yang suka basket 20, totalnya ada 40 orang, Bang. Enggak, karena ada 10 orang di bola ini itu orang yang sama di 10 yang ada di basket. Makanya perlu kita keluarin dulu nih yang 10 yang sama ini. Makanya 10 yang bolanya aja tambah 10 yang basketnya aja tambah 10 yang irisan. Makanya gabungannya ini itu betul ya tadi. Gabung B sama dengan A tambah B kurang A irisan B. Ini nih rumusnya. Tapi rumus gak penting. Yang penting teman-teman paham. Oke. Kalau udah dapat semua prinsipnya, kita coba masuk ke soal. Oh ini ya, bahas soal. Oke, udah kelihatan. Ini abang contohin satu lah ya. Hmm. Oh iya, ada ketinggalan satu lagi. Ini himpunan bagian. Bagian dari. Jadi bagian dari itu gini nih. eh Teman-teman perhatiin bahwa sebenarnya dari kasus kita ini tadi itu ada 10 orang di sini yang di tengah-tengah dia bagian dari bola gitu loh. Paham nggak? Jadi kalau gabungan tuh simbolnya ini, irisan tuh ini, komplemen itu biasa gini, bagian itu gini. Jadi misalnya yang 10 di tengah ini itu bagian dari si bola aja ataupun basket aja. Nah, gini nih cara kita nulisnya. Jadi kita coba lihat di soalnya aja. Hubungan antara himpunan P, Q, dan R disajikan pada diagram Venn. Berapakah banyaknya dari empat pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Jadi di soal ini teman-teman disuruh ngecek ada yang benar nggak pernyataan satunya, dua, tiga, sama empat. Ini seru ya. Ini soal tahun 2023. Jadi sebenarnya kalau lah abang ajan lo patang tinggal mau ulang-ulang se. Lah masih nggak jo mit. Lo mit.
Insya Allah bang. Insya Allah. Ren, masih ingat, Ren? Sebenarnya kemalan orang. Astagfirullah. Nah, yang untuk soal ko paling abang ulang sedikit aja. Seketek saya. Pertama untuk kita cek P gabung Q, oke. P gabung Q katanya. Berarti kita jumlahin P gabung Q. Ini nih. Itu bagian dari R. Enggak, karena enggak sepenuhnya ada di dalam R. Berarti satu salah. Yang dua lagi. Oh, katanya Q itu himpunan bagian dari P irisan R. Ini juga salah karena P irisan R itu enggak ada di gambar. Yang ada tuh P irisan Q satu sama Q irisan R yang ada. Kalau P irisan R enggak ada. Kemudian yang ketiga, Q ini himpunan bagian dari P gabung R. Ini juga salah karena ada beberapa bagian Q yang enggak ada di dalam P gabung R. Makanya ini juga salah. Terakhir, Q irisan R, berarti dia maksud yang ini, itu himpunan bagian dari P. Enggak, karena ini posisinya di luar dari si P. Maka jawaban yang benar itu enggak ada pernyataan yang benar. Maka jawabannya itu nol. Nah, terakhir yang untuk 13 nanti teman-teman coba cek aja kira-kira apa jawabnya. Dan ini nomor berapa? Nomor sampai balik. Sorry. Itu teman-teman juga bisa cek nanti aja. Ada yang ditanyain, Met? Mau ulang-ulang kajian kah? Soalnya ada yang mau ditanyain. Ada yang ditanyain soalnya. Bang, bang, lanjut bang. Masih Insya Allah gampang. lanjut loh bang. Sebenarnya aku soal patangnya yang diajar, Mami. Yang materi patang tuh persamaan sama pertidaksamaan eksponen sama logaritma tuh lah paham, Met? Kalau Met? Mbak Po bang. Yang eksponen sama logaritma, terus persamaan sama pertidaksamaan linear lah paham, Met? eh yang persamaan linear tuh yang kurang bang. Dia emang nggak payah mah. Besok tuh perhatian saya. Andai kata lah panjangnya rasa soalnya tinggal loh. Atau emang menurut abang emang agak di atas standar soal-soal yang keluar. Kalau untuk persamaan dan pertidaksamaan linear tuh. Tapi kalau Amit lah paham konsepnya, paham pemakaian mutlak, easy nih ya. Bisa kok. Oke bang. Oke, yang selanjutnya tuh, nah ini yang abang sampein, pasti sampein itu yang kayak tipe soal aljabar ya. Nah, kalau di soal aljabar ini masih tahun 2023, dia masuk ke aljabar dan himpunan, intinya tuh kayak soal yang eh, di eksponen kemarin. Artinya pangkat sepertiga itu milik si pembilang dan penyebut. Berarti 6 pangkat 5 dipangkatin lagi sepertiga per 3 pangkat min satu kali 4 dipangkatin sepertiga. Oke. Jadi kalau ini pangkat sepertiga, ini pangkat sepertiga, nggak ada rumusnya bang, nggak ada. Kita nggak bisa coret. Jadi di sini jadinya 6 pangkat 5 per 3, berarti di sini 3 pangkat min satu tuh 1/3, pangkat sepertiga dikali 4 pangkat sepertiga. Oke, biar gampang sepertiganya kita keluarin dulu aja. 6 pangkat 5 per 3 itu per 4 per 3 ya. 4 per 3 pangkat sepertiga. Payah sih. Petang bampangan ya. Jadi di si Koko berarti ada 6. Artinya gini, kalau kita operasikan, lihat ya, pecahan ya. A per B, berarti ini nanti jadinya A kali B per 1. Nah, kalau kita bawain ke sini, berarti 6 pangkat 5 per 3 dikali 3 pangkat sepertiga dibagi 4 pangkat sepertiga. Dapat nggak? Dapat dong. Nah, di sini tuh teman-teman 6 ini itu merupakan 3 kali 2. Berarti bisa teman-teman pecah. Jadi 3 pangkat 5 per 3
kali 2 pangkat 5 per 3 kali 3 pangkat sepertiga bagi 4 pangkat sepertiga. Jadi di sini tuh, wait. Berarti nanti tiganya itu karena basisnya sama, 5 per 3 dikali sepertiga, berarti kita jumlahin jadi 3 pangkat, berapa deh? 6 per 3 dikali 2 pangkat 5 per 3 dibagi 4 ini bisa kita pecah juga. 2 pangkat sepertiga dikali 2 pangkat sepertiga. Bisa nggak Bang? Bisa. Karena itu kalau kita keluarin pangkat sepertiganya dia bakal jadi 4. Oke. Jadi ini 3 kuadrat kali ini kita pecah ya. 2 pangkat 5 per 3 dikurang sepertiga. Jadi ini kan 2 pangkat 4 per 3. Bagi 2 pangkat sepertiga. Nah ini karena sama jadinya 3 kuadrat dikali 2. 4 per 3 kurang sepertiga kan 3 per 3. Atau sama dengan 1. Jadi 3 kuadrat kali 2 pangkat 1. Sama dengan 3 kuadrat 9 kali 2, 18. Jawabannya D. Sulit bang, nggak sulit kok. Intinya teman-teman ingat di prinsip eksponen kemarin, pikirkan atau arahkan bilangan itu ke bentuk paling sederhananya. Itu tuh logika atau prinsip ngerjain dalam eksponen. 6 paling sederhananya berapa sih bang? Ya udah berarti 2 sama 3. 3 ya udah 3. 4 ada bentuk sederhananya kan? Ada. Berarti kita arahkan ke 2. Nah nanti Bang, kalau 3 pangkat 6 per 3 itu dari mana tadi datangnya, Bang? 3 pakai 6 per 3 tuh, Bang. Siko men ah. Jadi di Siko ada 3 pangkat 5 per 3. Siko ada 3 pangkat sepertiga. Amit kalian basisnya sama men. Jadi 3 Oh, pangkat 5 per 3 kali 3 pangkat sepertiga. Artinya pangkat ditambah. ya, Bang. Jadinya 3 pangkat 6 per 3. Sip. Nah untuk nomor 6 balik nanti coba kerajaan seseorang. Insya Allah dapat. Soalnya, ale paham soalnya. Oke, kita coba lanjut. Nah, di soal Iko kurang lebih gampang, ndak sulit banget. Itu kayak kabataku sih. P tambah 30 bagi 6 sama dengan 15, berarti P-nya bara gitu kan. Ingat saja, mana yang teman-teman dahulukan yaitu kali bagi baru tambah sama kurang. Nah, nomor 7 balik, 8, 9 balik 21. Moga ya besok keluar soal yang kayak Niko. Insya Allah. Jadi kayak ketika kawan-kawan lah selesai penawaran umum, di pengetahuan kuantitatif itu prinsip atau tanamkan ke diri teman-teman bahwa semua soal itu nggak sulit. Ada soal yang gampang. Oke. Jadi kalau teman-teman rasanya kurang persiapan di pengetahuan kuantitatif, jangan ngestak di satu soal yang sulit. Coba screening dulu soalnya sampai akhir. Barangkali toh ada satu atau dua soal yang gampang. Kayak soal ini. Jadi ya Bang contohin satu. P tambah 30 bagi 6 sama dengan 15. Manain dulu yang tambah atau bagi? Ya jelas bagi. Berarti P tambah 30 bagi 6, 5 sama dengan 15. Berarti P 15 kurang 5, 10. Nah nanti teman-teman kerjain yang nomor 18, 19, 20, dan 21. Oke, Mit, ada yang ditanya Mit? Kalau yang nomor 21 tuh, Bang, kan M pangkat setengah berarti dijadiin akar 2, Bang. Oke, jadi kan soalnya 14 kurang 4 kali 6 tambah M pangkat setengah sama dengan 2. Keseru kok. Berarti kan fokus kita ke selesaiin dulu mana yang bisa kita kerjain. Berarti 14 tab. Nah, 4 kali 6 itu bawa tanda depannya. Berarti min 4 dikali plus 6 itu min 24 tambah M pangkat setengah sama dengan 2.
Nah, mana lagi yang bisa kita kerjain? Kerjain ini dulu. Berarti plus 14 kurang 24 min 10 tambah M pangkat setengah sama dengan 2. Nah, ini kita pindah ruasin jadi M pangkat setengah sama dengan 2 tambah 10, 12. Nah, sampai sini gimana, Bang? Sampai sini ya udah, simpelnya gini aja. Berarti buat ngilangin pangkat Itu pecahan dua ini, belas tak bang? Mbak Amit, Itu bang gue 10 hasilnya bang. oh sorry, ini dua harusnya. Jadi di sini 10, ini kan 2 tambah 10 jadinya 12 M pangkat setengah. Nah, di sini caranya ngilangin setengahnya kok ya udah. Artinya setengah ini teman-teman pangkatin 2. Berarti di sini teman-teman juga pangkatin 2. Karena itu namanya kayak manipulasi ya, manipulasi bilangan. Jadi kalau M pangkat setengah kita pangkatin 2 itu kan jadinya M setengah kali 2 sama dengan M pangkat 1. Nah, ini nih output yang bakal kita cari. Karena yang ditanya itu M. Berarti M sama dengan 12 kuadrat. Jadinya 100 ampere. Oke, Amit. Oke bang. Oke, mungkin cukup sekian aja. Kadang kalaunya ada soal yang sulit, ada soal yang gampang. Mudah-mudahan soal yang gampang kayak Giko banyak keluarnya besok. Ya dah, terlebih dan terkurang kami minta maaf. Kita akhiri sama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.